Jie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang kisah kesaktian orang suku Koto yang tidak akan bisa dimangsa buaya. Nah, sebelum kita membahas kisah tersebut, kita akan membahas awal mula berdirinya 4 suku Minangkabau dahulu, karena 4 suku awal Minangkabau ini yang akan melanjutkan kisah suku Koto tersebut. Yuk, sebelum menyaksikan kisah cerita kesaktian suku Koto tersebut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan sampai lupa untuk aktifkan notifikasinya agar Sobat Kabar Rantau tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video terbaru kami. Masyarakat Minangkabau saat ini terdiri dari berbagai suku atau marga. Jumlah suku puluhan bahkan ratusan, termasuk ada 12 suku di negeri Sembilan Malaysia. Namun tahukah kamu, dalam sejarahnya di awal pembentukan Minangkabau hanya terdiri dari 4 suku. Yaitu suku Koto, suku Bodi, suku Piliang dan suku Caniago. Keempat klan ini terbagi menjadi 2 sistem kekuasaan adat yang disebut sebagai kelarasan. Kelarasan Koto Piliang berkembang menjadi sistem aristokrat. Sementara kelarasan Bodi Caniago berkembang menjadi penganut sistem konfederasi. Untuk mengenal lebih dekat 4 suku awal Minangkabau, berikut penjelasan singkatnya dilansir dari berbagai sumber. 1. Suku Koto. Dahulu, suku Koto merupakan satu kesatuan dengan suku Piliang, tetapi karena perkembangan populasinya maka paduan suku ini dipisahkan menjadi 2 suku, yaitu suku Koto dan suku Piliang. Suku Koto dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan yang memiliki aliran aristokratis militeris, di mana falsafah suku Koto ini adalah Manitiak dari Ateh, Tabasuik dari bawah, Batanggo Nayak Bajanjang turun. A. Nafis dalam bukunya berjudul Alam Terkembang Jadi Guru menyatakan bahwa nama suku Koto berasal dari kata Koto, yang berasal dari bahasa Sanskerta, kota, yang artinya benteng, di mana dahulu benteng ini terbuat dari bambu. Di dalam benteng ini terdapat pula pemukiman beberapa warga yang kemudian menjadi sebuah koto, yang juga berarti kota, dalam bahasa Batak disebut huta, yang artinya kampung. Dahulu suku Koto merupakan satu kesatuan dengan suku Piliang, tetapi karena perkembangan populasinya maka paduan suku ini dimekarkan menjadi 2 suku, yaitu suku Koto dan suku Piliang. Suku Koto dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan yang memiliki aliran aristokratis militeris, di mana falsafah suku Koto Piliang ini adalah Manitiak dari Ateh, Tabasuik dari bawah, Batanggo Nayak Bajanjang turun, Datuk Ketumanggungan Gadang Dek di Gadangan, besar karena diagungkan oleh orang banyak, sedangkan Datuk Perpatih Nan Sebatang, Tagak Samo tinggi, Duduak Samo rendah. 2. Suku Bodi. Suku Bodi merupakan salah satu suku di Minangkabau yang merupakan sekutu dari suku Caniago yang kemudian membentuk adat Perpatih atau dikenal dengan nama Lareh Bodi Caniago. Secara etimologi, Bodi berasal dari kata Bodi yang dalam bahasa Sanskerta berarti yang telah mendapat petunjuk. Bodi dapat dirujuk kepada pohon Bodi, yaitu sebuah pohon yang sangat penting bagi pertapa Buddhisme. Dikarenakan dahulu masyarakat suku ini adalah penganut Buddha yang taat, serta suku ini sudah menempati wilayah kawasan Minang jauh sebelum agama Islam datang. Seperti dalam tradisi Minang lainnya, penghulu suku selalu diberi gelaran datuk. Beberapa gelaran datuk pada suku Bodi antara lain Datuk Sinaro Nan Pandak, Datuk Marajo Nan Rambayan di Nagari Ayetabik. 3. Suku Piliang. Suku Piliang adalah salah satu suku yang berkerabat dengan suku Koto dan membentuk adat ketumanggungan atau dikenal juga dengan Lareh Koto Piliang. Menurut budayawan A. Nafis, kata Piliang terbentuk dari 2 kata, yaitu Pele, artinya banyak, dan Hyang, yang artinya dewa atau Tuhan.
Ini menunjukkan di masa lampau suku Piliang adalah suku pemuja banyak dewa, yang barangkali mirip dengan kepercayaan Hindu. Dilansir dari Wikipedia, ada juga versi yang mengatakan suku Piliang yang merupakan saudara dari suku Koto, yang cenderung disebut dengan Koto Piliang berasal dari Kato pilihan. Koto berasal dari Kato, ucapan, dan Piliang berasal dari pilihan, unggulan. Jadi Koto Piliang adalah berasal dari Kato pilihan. Karena notabene dalam Tambo Minangkabau Koto Piliang adalah pemegang tampuk kekuasaan, pemerintahan, karena DT. Katemanggungan berdarah bangsawan, Rajo. Jadi dirunut dari situ ada kalanya Kato pilihan asal kata Koto Piliang ada benarnya, karena kata raja, penguasa, adalah kata-kata pilihan yang akan keluar dari mulutnya. 4. Suku Caniago. Suku Caniago adalah suku asli Minang yang dibuat oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang yang memiliki falsafah hidup demokratis yaitu menjunjung tinggi falsafah, bulek aya dek pambuluah, bulek kato dek mufakat. Nan bulek samo digolongkan, nan picak samo dilayangkan, yang artinya, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Karena itulah masyarakat Caniago mengambil semua keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Salah satu falsafah untuk mencari kata kesepakatan dalam mengambil keputusan pada suku Caniago yaitu, Aya Mambasuik dari bumi, yang artinya suara yang harus didengar adalah suara dari bawah atau dari rakyat kecil barulah didiskusikan untuk mencapai kata mufakat barulah pemimpin yang menetapkan keputusan itu. Falsafah tersebut tercermin pula pada bentuk arsitektur rumah adat Bodi Caniago yang ditandai dengan tidak terdapatnya anjuang pada kedua sisi bangunan rumah gadang. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kasta seseorang tidak membuat perbedaan perlakuan antara yang tinggi dengan yang rendah. Hal yang membedakan tinggi rendahnya seseorang pada masyarakat suku Caniago hanyalah dinilai dari besar tanggung jawab yang dipikul oleh orang tersebut. Buaya adalah hewan yang sangat berbahaya bagi manusia. Mereka adalah buaya pemangsa manusia sejati. Buaya ini sering menyerang manusia yang memasuki wilayahnya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit, Thomistomas clegeli. Meski demikian nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya, aligator, kaiman dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba, yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti misalnya Buhaya, SD, Buhaya, BJN, Baya atau Bajul, JW, Bicokok, Baitaway, Bekatak, atau buaya katak untuk menyebut buaya bertubuh kecil gemuk, Senyulong, buaya jolong-jolong, MLY, atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya ikan, buaya pandan, yakni buaya yang berwarna kehijauan, buaya tembaga, buaya yang berwarna kuning kecoklatan, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil, krokodilos, kata bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti batu kerikil, dan deilos yang berarti cacing, atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Jenis-jenis buaya bertubuh besar dapat sangat berbahaya bagi manusia. Buaya muara dan buaya Nil adalah yang paling berbahaya, membunuh ratusan orang tiap tahun di berbagai daerah di Asia Tenggara dan Afrika. Buaya rawa dan mungkin pula kaiman hitam yang terancam punah, juga amat berbahaya. Aligator Amerika kurang agresif dan jarang menyerang manusia apabila tak diganggu. Peristiwa serangan buaya yang paling banyak memakan jiwa kemungkinan adalah yang terjadi di Burma, 19 Februari 1945, semasa Perang Pulau Ramree. Sejumlah 900 orang tentara Kekaisaran Jepang, dalam upayanya untuk mundur dan bergabung dengan pasukan infanteri yang lebih besar, telah menyeberangi rawa-rawa bakau sepanjang 10 mil yang dihuni buaya-buaya muara.
20 tentara akhirnya tertawan hidup-hidup oleh pasukan Inggris, dan hampir 500 orang lagi diketahui telah melarikan diri dari Pulau Ramrey. Banyak tentara selebihnya yang tewas dimangsa oleh buaya, meskipun senjata tentara Inggris pun tak pelak lagi turut berperan menewaskan pasukan yang malang itu. Di samping nyamuk, buaya tercatat sebagai hewan yang paling banyak menyebabkan kematian pada tahun 2001. Di tanah Minangkabau yang kaya akan sejarah, tradisi, dan cerita-cerita rakyat yang beraneka ragam, terdapat satu kisah menarik yang telah menjadi warisan turun-temurun bagi suku Koto. Dalam keyakinan suku Koto, mereka diyakini tidak akan menjadi santapan bagi buaya, baik saat terdampar di muara, hanyut di laut, atau berenang di sungai yang penuh dengan buaya. Kisah orang sakti suku Koto tidak akan bisa dimangsa buaya menjadi bagian dari warisan budaya dari etnis Minangkabau, Sumatera Barat. Berdasarkan cerita turun-temurun, buaya tidak akan memangsa suku ini meski mereka hanyut di sungai atau terdampar di muara. Menghimpun berbagai sumber, Jumat, 24 November 2023, buaya dianggap sebagai penjaga suku Koto. Keistimewaan ini diyakini berasal dari perjanjian atau kebaikan yang dilakukan oleh para tetua suku Koto di masa lalu. Anak keturunan suku Koto tentu pernah mendengar legenda ini. Orang tua suku Koto terus menuturkan cerita tersebut ke anak-anaknya, suku Awakko, ado karomahnya, awak indaka dimakan buayo, karena buayo tu palinduang orang suku Koto, suku kita ini, memiliki keistimewaan, orang yang bersuku Koto tidak akan dimakan oleh buaya, karena buaya adalah penjaga kita. Suku Koto memiliki sejumlah gelar bangsawan yang ditakuti. Gelar ini juga diberikan kepada sejumlah tokoh di Indonesia dan Malaysia. Gelar tersebut yaitu Datuk Tumangguang yang diberikan kepada Insinyur Tifatul Sembiring, Datuk Bandaro Kali yang diberikan kepada Dr. Rais, Datuk Panji Alam Halifatullah diberikan kepada Taufik Ismail, Datuk Palindangan Nan Sabatan yang diberikan kepada Farid Anton, dan beberapa gelar lainnya. Menariknya, beberapa tokoh besar di Indonesia juga banyak yang bersuku Koto, pengusaha Basrizal Koto, mantan Menteri Tifatul Sembiring, penyair Taufik Ismail, wartawan Hardiman Koto bahkan Jenderal Boy Rafli Amar juga bersuku Koto. Apakah tokoh-tokoh besar di atas juga mengalami cerita bahwasannya buaya tidak memangsa orang suku Koto? Cerita keistimewaan ini pasti pernah mampir ke telinga anak Minang yang bersuku Koto, biasanya sebagai dongeng pengantar tidur sewaktu kecil atau remaja. Di Minang sendiri, suku diwariskan dari ibu bukan dari bapak, atau lebih terkenal dengan istilah matrilineal. Anehnya, dua orang konco palangkin, teman akrab, saya yang juga sama-sama bersuku Koto, Hendro, 32, dan Handri, 32, mereka juga pernah mendapat cerita buaya dan suku Koto ini dari orang tuanya, artinya, tidak mungkin para orang tua berbohong tentang keistimewaan suku ini. Di Minangkabau, berbicara sejarah, seni, budaya dan cerita rakyat, memang kental dan erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Adat Basandi Sarak-sarak Basandi Kitabullah, ABS. Secara ringkas semua masalah dirunut kepada Kitabullah atau Kitab Suci Al-Quran. ABS merupakan falsafah hidup orang Minangkabau. Jika dikaitkan cerita ini dengan budaya orang Minang yang memang dekat dengan ajaran agama, jelas tersirat pesan moral untuk supaya hidup sesuai tuntunan agama. Jika manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, hidup sesuai ajaran dan perintah, maka makhluk lain akan semakin tunduk dan hormat. Tidak terkecuali pada binatang, pasti binatang akan tunduk juga sesuai kodratnya. Poin pentingnya, buaya pasti tidak akan memangsa manusia yang hidup sesuai tuntunan agama. Dengan kata lain, buaya tidak akan memangsa manusia yang hidup sesuai dengan tuntunan agama. Sampai saat ini, belum ada literatur resmi atau ulasan yang mendokumentasikan cerita suku Koto dan perlindungan mereka dari buaya. Namun, cerita ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan identitas suku Koto. Mungkin, cerita ini tidak hanya memiliki makna secara tersirat, tetapi juga memiliki pesan moral yang dalam tentang pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai agama dan menjaga keharmonisan dengan alam sekitar.